begitu. Pastinya setiap pasangan memiliki perjalanan masing-masing, ya. Ceritanya masih akan berbeda. Nah, sebelum kita mengundang rekan kita, sahabat kita akan bertanya dulu nih kepada sahabat yang minggu kemarin datang, yang kebetulan masih proses mencari. Kita akan tanya dulu nih feedbacknya, pengalamannya selama 1 minggu ini bagaimana, begitu ya. Apakah Anda sudah melakukan tips-tips atau pembelajaran yang sudah kita bahas bersama minggu lalu? Apakah sudah dilakukan? Terus bagaimana hasilnya? Atau apa yang Anda rasakan selama 1 minggu ini? Boleh 1-2 orang dulu sharing sebelum kita masuk ke sesi hari ini. Silahkan. Halo. Jadi kita sama-sama belajar ya, sahabat semua. Jadi nggak usah malu-malu. Jadi kita saling belajar satu sama lain untuk bertumbuh bersama, belajar bersama, ya supaya kita sama-sama saling bisa tumbuh ya. Jadi dari sharing ini mungkin juga bisa memperkaya kita nantinya. Apakah ada yang mau memberikan pengalamannya sebelum kita masuk ke sesi malam hari ini? Halo. Sepertinya masih malu-malu ini. Ya. Baik, kalau belum ada, ya langsung saja kita juga akan mengundang ya sahabat kita malam hari ini. Tentunya pasangan yang kalau kita lihat itu sangat bahagia gitu ya, sangat harmonis sekali ya. Jadi sahabat kita, ini ada Mbak Yofi dan Mas Elroy Hardoyo ya. Kita sambut pasangan ini, tepuk tangan. Ya mereka berdua kita undang supaya memberikan mungkin kisah perjalanan cinta mereka, kenapa bisa bertemu, memutuskan menikah ya. Dan mungkin dari cerita-cerita mereka ini, kisah mereka ini juga bisa menginspirasi kita semua, terutama nih yang masih dalam proses pencarian. Begitu, langsung saja kita undang ya Mbak Yofi dan Mas Elroy. Silahkan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Niken. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Pranic Healing. Ketemu lagi sama saya, kalau kemarin yang ikut mungkin saya Yovita. Jadi malam ini kami mau men-sharingkan pengalaman apa ya? Pengalaman kok jadi bisa ketemu nih ya. Ternyata jodoh itu memang misteri ilahi gitu ya. Nah, jadi kita mau sharingkan dulu. Kalau dulu mungkin dari saya dari saya dulu deh, saya cerita. Seperti biasanya kalau namanya wanita gitu kan, biasanya kalau wah nanti inginnya punya suami gini ya, itu kan dari dulu tuh, kalau saya ngaku aja nih dari dulu kecil ya, pengennya tuh nggak kecil sih, SMP lah ya, pengennya yang begini oh. Nah terus ternyata di perjalanan itu tidak mudah itu untuk menemukan atau bertemu dengan orang yang cocok, yang sesuai, maksudnya sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ternyata memang dengan perjalanan kami itu dipertemukan dengan orang yang ternyata kami butuhkan gitu. Di samping memang yang diinginkan itu ternyata dimasukkan juga oleh Tuhan. Jadi ceritanya begini. Sebenarnya saya itu lama gitu ya. Ibaratnya punya pacar itu ya agak jedanya lama gitu ya. Sampai orang-orang tuh kadang-kadang bilang, masa sih nggak punya pacar? Untuk Anda-Anda yang single mungkin mengerti ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang kadang-kadang kuping, aduh ya ampun ya, beneran emang belum ada. Oh ya Mbak Niken ya. Kalau di pertemuan keluarga atau mana pacarnya gitu-gitulah ya. Pokoknya yang lah memang belum ada ya, gimana ya, paling mesem ya Mbak ya gitu kan, senyum. Nah jadi singkat cerita, waktu itu jadi saya sempat hendak menikah saat itu dengan ya mantan pacar yang dulu, tapi ternyata memang belum jodoh, sehingga pada saat itu kami tidak jadi menikah
gitu ya. Jadi mungkin pernah juga saya sharingkan bahwa pada saat itu tuh mau nikahnya hanya karena ya namanya dari keluarga ya, dari orang-orang, ya udah tunggu apa lagi, udah umur dan kawan-kawan, pokoknya yang mirip-mirip gitulah komentarnya, nggak apa-apa nikah aja dan lain-lain. Nah, tapi ternyata memang setelah dipikirkan oleh diri sendiri, oh sebenarnya saya ya belum srek gitu loh mau menikah dengan orang tersebut. Nah, ya sehingga memang kalau ternyata belum atas kehendak yang di atas, ya memang nggak jadi gitulah. Oke, jadi singkat cerita setelah batal menikah, 1 bulan kemudian saya mau diperkenalkan. Ya, ceritanya mau diperkenalkan ini. Diperkenalkan sama siapa gitu ya. Jadi om saya itu punya teman baik yang punya keponakan juga sama-sama single. Jadi mungkin om-om kami ini ngecek stok keponakan yang single gitu ya. Yang mana nih yang single gitu ya. Akhirnya kami dikenalkan, ya sudah ya, namanya juga kan waktu itu oh mau dikenalin, oh ya udah deh yuk kita kenalan gitu. Kenalan, tapi kenalan juga ya nggak habis kenalan langsung oh ya ini langsung pacaran deh, itu juga enggak gitu. Oh ya udah kenalan. Nah, ternyata pas kenalan tuh juga sebenarnya lucu gitu karena kami bertemu lengkap dengan om-om kami juga dan dengan adik-adik kami juga, jadi ketemuannya rame-rame Bapak Ibu ya, langsung ada pasukan waktu itu. Oke, setelah itu singkat cerita memang berapa lama ya jadian gitu. Ya nggak lama lah ceritanya sampai akhirnya memang kami terhitung cepat prosesnya. Nanti kalau prosesnya mungkin akan diceritakan oleh Pak, oleh Roy ya. Jadi maksudnya nggak tahu bagaimana itu, pokoknya pas ketemu kita menemukan suatu hal yang awalnya itu nggak langsung yang kayak kalau di film-film itu enggak ya, maksudnya oh jatuh cinta pada pandangan pertama dan kawan-kawan gitu, enggak. Tapi memang ternyata melalui suatu, dulu waktu itu awalnya karena buku jadi kami memulai pembicaraan gitu. Bukunya itu kalau yang waktu itu Paulo Coelho, Sang Alkemis ya, untuk Anda yang mungkin pernah membaca, itu bukunya sangat bagus. Pembicaraan, terus akhirnya setelah itu rupanya dari dia ini ya maunya bagaimana nih kalau kita serius ya, dalam arti memang selama ini kalau pacaran tuh nggak pernah ya udah demi punya pacar, itu nggak pernah memang ya, maksudnya kalau dari pihak dari saya gitu ya. Jadi seriusnya dalam arti sudah ayo mau menikah nggak gitu kan. Terus emang agak kaget-kaget juga sih, waduh ini juga baru kenal ya kok langsung mau nikah gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir ya memang saya ini memang mencari pasangan hidup gitu loh, bukan mencari pacar. Jadi dipertimbangkan, didoakan, ya sudah akhirnya sama-sama mengambil keputusan tersebut. Dan memang Tuhan itu baik ya, Tuhan itu sangat baik sekali. Dan kami percaya bahwa ya sebelumnya ternyata suami saya ini sebelum jadi suami dia juga pernah batal nikah, sahabat Pranic Healing. Jadi kami berdua ini adalah orang-orang yang bertemu setelah batal menikah. Jadi menarik ya Mbak Yofi kisahnya. Ya Mbak Niken gitu. Gimana Mbak Niken? Ya ternyata maksudnya kadang-kadang kan saya cut dulu ya Mbak Yofi sebentar. Ya. Jadi ketika ini Mbak Yofi batal menikah, Mas Roy juga batal menikah, kan mungkin pada saat itu mengalami kegagalan gitu kan, merasa bahwa mengalami kegagalan, mungkin kecewa, sakit hati dan lain sebagainya gitu. Tentu tidak mengenakan. Tetapi ternyata ketika suatu hal yang tidak mengenakan itu terjadi, kita bisa mengambil pelajaran, itu ada berkatnya, berkat yang tersembunyi atau blessing in disguise kan gitu. Jadi ini adalah berkat yang tersembunyi dari kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu, begitu ya. Silakan lanjut dulu Mbak Yofi. Terima kasih. Ya, Mbak Niken. Terima kasih, benar banget blessing in disguise. Jadi, oh ya tadi saya belum menyampaikan bahwa pada saat saya setelah batal menikah itu Mbak Niken, jadi saya berdoa bahwa
saya bilang ke Tuhan, oke Tuhan, saya udah nggak tahu lagi mau minta apa, maksudnya mau ngomong apa, doanya, udah nggak ngerti, pokoknya saya serahkan aja deh. Nah setelah saya berdoa demikian, baru saya akhirnya ya itu mau diperkenalkan, dan akhirnya ketemu sama suami saya ini gitu. Ternyata benar-benar saat kita menyerahkan itu baru kuasa ilahi ya, rencana ilahi itu baru bisa berjalan, karena dari kitanya udah nggak aduh saya maunya begini. Nggak ada hambatan gitu ya dalam batin. Iya, jadi lebih ya udahlah relain aja. Bahkan sampai waktu itu saya sempat, kalaupun sampai saya nggak bertemu siapapun yang menjadi suami saya nanti istilahnya gitu, ya udah saya udah siap gitu. Jadi maksudnya ya udahlah, kalau sampai sendiri pun ya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata ya rencana ilahi berbeda gitu kan, sampai akhirnya ketemu dengan suami saya, lalu kami menikah, proses persiapan dan lain-lain itu terhitung cepat juga. Walaupun banyak orang juga yang berkata, kok cepat emang bisa? Biasanya kan orang nikah setahun sebelumnya nyari ini itu dan lain-lain, tapi puji Tuhan kita waktu itu cepat sih. Jadi kayak dibukakan jalan gitu loh Mbak Niken. Ini oh iya ada yang bantu, oh ini ada yang kan ini, pokoknya ya enak lah, lancar. Kalau boleh Terus, tahu apa Mbak Yofi yang membuat yakin waktu itu? Ya. Apa yang membuat merasa yakin waktu itu memutuskan menikah, kalau boleh tahu? Nah, jadi kayaknya ini bagian Roy nanti yang ngejelasin. Oh, oke, baik. Ini dari Mbak Yofi, apakah masih ada yang mau di-sharingkan? Saya ya kalau yang perjalanan sih sampai di situ dulu Mbak, mungkin nanti lanjut ke Mas Roy ya. Oke, silakan. Ya, Mas Roy lanjut, silakan. Ya, terima kasih Mbak Niken. Iya, jadi sebetulnya kalau perjalanan mencari jodoh ya, itu kalau menurut saya pribadi nggak jadi menikah itu malah kejadian yang sangat baik. Jadi itu banyak merubah diri saya dari sisi karakter maupun sisi kedewasaan, cara berpikir, cara berpasangan, cara menyampaikan sesuatu, berkata bisa lebih baik, bisa lebih mendengarkan. Jadi ada pembelajarannya begitu ya Mas Roy dari kejadian itu ya? Iya, jadi andaikan tidak jadi waktu itu jadi menikah, mungkin saya malah menjadi orang yang tidak improve gitu. Kalau saya pikir-pikir lagi, jadi itu sesuatu keadaan yang baik. Nah, kenapa kok waktu itu bisa tahu untuk nggak jadi menikah gitu? Nah, itu malah lumayan penting. Jadi waktu itu saya sama mantan yang dulu itu sudah pacaran 10 tahun kira-kira. Wow, lama juga ya ternyata. Ya, kita jadi kira-kira 2 bulan atau 3 bulan sebelum kita harusnya menikah. Ya, jadi kita udah sempat sewa gedung, udah sempat apa itu di gereja namanya? Oh, itu ikut kuperper itu loh, Mbak. Ikut kuperper, terus yang ketemu Romo. Seperti khusus perkawinan itu ya? Ya, jadi pokoknya kita udah punya itu Mbak, sertifikatnya 2. Kanonik. Masing-masing sudah punya ya? Iya. Ya, mungkin persiapan pernikahan sudah berapa persen begitu ya Mas Roy ya? Sama sudah tinggal 2 bulan lah. Nah, waktu itu biasa sebelum menikah itu kan biasanya banyak cekcok kecil, banyak perbedaan pendapat, mulai dari prioritas untuk kehidupan nantinya itu mulai kelihatan. Nah, suatu hari kita decide untuk menulis prioritas dari urutan yang paling penting buat kita sampai ke yang paling rendah. Itu ada
di situ cuma ada satu kata kira-kira. Jadi misalnya family, karir, terus kekayaan, terus spiritual, terus cinta, terus apa. Nah, kita coba arrange tanpa kita melihat punya satu sama lain gitu. Nah, ternyata saya sama ex saya dulu itu benar-benar bertolak belakang. Jadi seperti inverse-nya gitu, benar-benar invert-nya. Tapi itu taunya kita juga setelah kanonik. Oke, ya. Nah, terus dari situ apa ya, kan karena udah pacaran 10 tahun kita mikirnya kan sayang gitu. Nah, ya, sayang kalau tapi pisah terus begitu ya gitu. sayang kalau pisah gitu. Nah, jadi terus kita mikirnya ya kalau saya pribadi mikirnya seperti kata Yofi tadi, jadi kalau kita ada di relationship yang tidak jelas, maksudnya prioritasnya sangat berbeda, nah kita serahkan aja apa yang terbaik itu. Jadi pertamanya sampai 3 bulan sebelum hari H itu doa saya masih bunyinya supaya menikahnya lancar, langgeng. Nah, tapi waktu kurang dari 3 bulan, doanya saya ganti. Ganti gimana, Mas Doanya Roy? bunyinya diganti supaya nanti pernikahan ini adalah yang terbaik untuk kita. Memang jalan yang terbaik. Ya. Kalau enggak terbaik, ya enggak apa-apa. Gitu. Ya. Nah, begitu permohonan itu diganti, nah cekcoknya mulai semakin muncul begitu ya. Akhirnya disiplin ya, terus sampai akhirnya sangat jelas bahwa yang ini maksudnya waktu itu bahwa kita itu memang tidak berjodoh. Memang lebih baik kita ya tidak melanjutkan itu proses itu. Maaf kalau boleh tahu, Mas Roy, siapa yang akhirnya memutuskan untuk mengatakan tidak, pernikahannya batalkan aja gitu, dari pihak siapa, Mas Roy atau yang waktu itu pacarnya? Kalau boleh tahu nih. Betul. Yang membuat yakin, ya udah kita pisah aja deh gitu, nggak jadi nikah gitu. Ya kalau yang ngomong kata-katanya saya. Oh gitu, oke. Ya. Karena setelah tadi ya dituntun dengan berdoa dan lain sebagainya, yakin gitu ya, merasa yakin dan mantap. Kan soalnya tidak dilanjutkan gitu ya. Iya, soalnya kalau saya pribadi masih berpendapat bahwa maksudnya jodoh itu bisa kita pilih. Iya, setuju. Bisa kita pilih, jadi pilihan kita. Kalau orang tua itu kita nggak bisa pilih. Mukanya kayak gini nggak bisa pilih. Ya. Kalau bisa pilih, saya milihnya mungkin yang Chris Hemsworth gitu. Ya. Nah, jadi kalau jodoh, tapi bisa kita pilih. Nah, jadi waktu itu kan di persimpangan jalan. Iya. Apakah ini pilihan yang benar gitu. Nah, terus setelah didoakan dan kita twin heart secara rutin untuk mencari jalan lah. Nah, akhirnya beneran keadaan itu memaksa jalannya semakin ditunjukkan bahwa itu bukan jalan yang benar gitu. Nah, setelah nggak jadi menikah, nah journey-nya mulai baru karena kan waktu itu jadi bisa nggak nanti ketemu yang jodohnya baik gitu. Nah, itu di situ jadi belum selesai proses persimpangan jalannya itu masih berkabut gitu, belum masih selesai. Galau gitu ya, kalau bahasa gaulnya ya. Sekarang itu masih galau gitu ya, Mas Roy ya. Ya, jadi kita waktu itu masih banyak keraguan-raguan lah. Keraguan-raguan, nanti terus ketidakpastian masa depan, biasalah gitu-gitu. Nah, sampai akhirnya kalau kita meditasi itu yang kelihatan itu bahwa
kesalahan saya dulu waktu dalam membina suatu hubungan itu kelihatan semua. Oke. Jadi misalnya, saya harusnya tidak merespon dengan kata-kata yang keras misalnya. Saya harusnya bisa lebih perhatian. Saya harusnya apa. Nah, itu semua jadi kayak introspeksi. Saya ditunjukin gitu ya. Jadi untuk introspeksi memperbaiki ke depannya betul, gitu ya. Betul, Mbak Niken. Iya. Oke, silakan. Halo, agak terputus ya. Mbak Yofi, Mas Roy, apakah masih di sana? Ya, masih Mbak Niken. Ya, lanjut masih? Silakan agak terputus ya koneksinya. Oke, lanjut silakan Mas Roy. Nah, jadi waktu itu kita dihadapkan pilihan lagi. Kalau pas introspeksi itu kan kita juga free will, pilihan lagi. Mau berubah atau mau ya kayak gitu aja. Nah, waktu itu memang kita, maksudnya saya pribadi merasa harus improve gitu. Nah, terus mulai memperbaiki cara ngomong, cara bersikap, cara macam. Nah, setelah itu kan jadi kalau dibilang kenapa berjodoh sama Yofi, ya karena waktu itu state saya sudah lebih dewasa. Oke. Lebih dewasa, kalau dari secara energinya sudah lebih clear, sudah lebih bersih. Ya, jadi journey yang menyakitkan tadi merubah, mengasah ini diri supaya menjadi yang lebih baik. Gitu. Sehingga kita nanti ditemukan jodoh ternyata lebih cocok di level yang lebih tinggi. Jadi kalau sama yang dulu itu cocoknya misalnya filmnya sukanya sama gitu. Nah, kalau sekarang misalnya kayak prioritas hidupnya misalnya terhadap spiritual gitu kita sama. Terhadap misalnya kita ingin mengembangkan orang lain, mau improve secara inner, itu kita sama gitu. Jadi bisa sama-sama saling belajar dan tumbuh bersama sejalan gitu ya Mas Roy ya? Iya, jadi istilahnya kadang-kadang kalau ketertarikan itu cuma sama-sama suka denger lagu A gitu. Nah, itu nanti begitu lagunya hilang atau nanti udah nggak zaman, nggak cocok lagi gitu. Sudah beda lagi cerita ya. Ya, atau nanti misalnya udah nggak nyambung gitulah mungkin gitu ya bahasa ininya gitu. Iya, terutama nanti kalau udah menikah, biasanya udah menikah itu kan nanti prioritas terhadap family, prioritas terhadap gimana kita mengatur jam kita prioritas sehari-hari itu apa. Ya kalau enggak kan nanti kok sih ini gini terus sih gitu. Nanti mikirnya malah gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya Mas Roy. Apakah masih ada yang mau disampaikan lagi? Mas Roy dan Mbak Yofi. Yofi. Jadi memang kami bersyukur sekali dipertemukan karena ternyata dengan dipertemukannya kami berdua ya, kalau sekalian tadi menjawab ada yang bertanya, Pak Ucok, waktu itu saya belum mengenal pranic healing, Pak. Tapi setelah saya bertemu dengan suami saya ini, puji Tuhan, ya saya mengenal pranic healing dan berada di sini. Jadi secara spiritualitas juga kami berdua bisa lebih bertumbuh satu sama lain. Juga kalau tadi baca di chat ini, usia berapa menikah itu saya juga termasuk, kalau orang bilang itu usia telat, Bu Riana. Jadi mendekati 32 baru saya menikah. Jadi untuk teman-teman yang umurnya masih 20-an, jangan khawatir. 30-an juga nggak apa-apa. Nggak menikah. Jadi masih ada waktu. Masih ada waktu. Makanya kita berserah aja sesuai dengan apa rencana ilahi, karena itu baik adanya. Dan memang ketidakenakan yang dialami merupakan blessing in disguise, seperti yang tadi Maniken sampaikan. Dan dengan
dipertemukannya kami juga membantu kami untuk lebih mengenali diri, bertumbuh, lalu juga bisa selain untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan kita bisa punya higher purpose gitu loh, berdua, jadi kita bisa saling tujuannya lebih tinggi gitu ya, memiliki tujuan yang lebih besar, lebih tinggi dari mungkin sebelum-sebelumnya gitu ya, Pak Yofi ya. Baik, terima kasih Mbak Yofi dan Mas Elroy untuk sharingnya pada malam hari ini. Kisahnya menginspirasi dan memberikan semangat tentunya bagi semua sahabat Pranic Healing yang masih tahap mencari dan menanti. Jadi kalau mengalami kegagalan, jangan khawatir, jangan takut ya. Ternyata kadang di balik peristiwa yang tidak mengenakan itu, ya ini contohnya Mbak Yofi dan Mas Roy, dan hai Kai, kita belum sapa tadi, Kak Kai mana tadi. Ya ternyata ada berkatnya, ya ternyata memang ya kadang-kadang rencana atau keinginan dan kehendak kita itu ya akan berbeda dengan kehendak dan rencana yang di atas. Hai Kak, ya ini adalah putranya Mbak Yofi dan Mas Roy ya, halo. Ini juga pakai ini. Hai, hai Kai. Sapa nih semua sahabat Pranic Healing yang ada di sini Kai, boleh disapa. Disapa. Agak putus-putus ya. Oh iya. Boleh diulangi Kai. Tadi pas terputus. Kayaknya yang lain kurang tahu. Namaste Kai. Namaste Kai. Ada yang Kak Abid. Yang itu apa? Ya, gitu. Grandma-nya Abim. Iya. Ya, kita juga akan memberi kesempatan untuk sahabat Pranic Healing yang malam hari ini bergabung, mungkin pengen bertanya ke Mbak Yofi dan Mas Roy. Secara langsung silahkan. Ini ada yang dari chat dulu ya, kita bacakan dari Bu Riana. Boleh kasih masukan nggak? Saya pernah gagal menikah 2 kali. Pertama, saya yang memutuskan untuk tidak lanjut di hari yang sudah dekat. Kedua, dari pihak lelaki yang memutuskan alias campur tangan orang tua dalam hati berkata itu adalah karma yang telah saya buat. Jadi mau yang gimana nih Mbak Riana? Untuk ya seperti yang telah yang kita ketahui bahwa memang kan semua agak terputus ya Mbak Yofi ya. Oh, halo, kedengaran Mbak? Mbak Niken? Ya, tapi masih putus-putus sih. Oh. Oke, sudah bagus sekarang. Coba aja bicara dulu ya. Baik. Jadi kalau melihat dari ceritanya ini kan Mbak Riana merasa sebagai karma yang telah dibuat ya. Jadi kalau memang karma seperti yang kita ketahui itu suatu sebab akibat, hukum sebab akibat. Jadi kalau memang demikian, yang penting kita mengetahui apa saja yang mungkin menjadi kesalahan atau kekurangan kita, dan kita tidak berhenti sampai di situ. Maksudnya kita berinisiatif untuk mengubah menjadi lebih baik, improve, sehingga yang sudah terjadi di masa lalu ya sudah, biarkan itu di masa lalu, karena kan kita nggak bisa mengutak-ngatik masa lalu. Tapi untuk masa depan, nah itu masih bisa kita lakukan sesuatu mulai dari hari ini. Jadi it's okay kalau memang mengalami kegagalan 2 kali, itu ya seperti tadi kita bisa mencari blessing in disguise-nya itu apa, pelajarannya apa. Baik, apakah sudah menjawab kira-kira Mbak Riana? Ya. Jadi memang kalau kita tadi kita sedikit simpulkan dari kisah perjalanan mereka berdua ini ya. Jadi ada pembelajaran di hal yang tidak mengenakan gitu. Jadi ketika kita bisa mengambil pembelajaran itu, ternyata itu bisa untuk dijadikan refleksi kita untuk memperbaiki diri gitu ya tadi kayak seperti Mas Roy. Sehingga jadi untuk hubungan yang selanjutnya ini justru menjadi lebih baik
ya, mempunyai tujuan yang lebih besar, mempunyai tujuan yang lebih tinggi dari pemikiran sebelumnya, yang mungkin kalau sebelumnya ya oke, usia saya sudah segini, misalnya sudah waktunya menikah gitu kan, karena pacaran sudah lama, misalnya dari 10 tahun begitu, ya begitu. Tapi ternyata ada keberanian untuk memutuskan kata tidak gitu ya, Mas Roy, untuk tidak melanjutkan, karena memang ya ini kembali lagi tujuannya beda gitu loh, bahwa pernikahan itu memang mempunyai higher purpose tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Yovita begitu ya, memiliki tujuan yang lebih besar. Ya kalau kita sampaikan minggu lalu, apa sih salah satunya ya, kita ini menjadi partner ilahi loh gitu. Tujuan yang lebih besarnya adalah pernikahan ini kita menjadi partner ilahi untuk penciptaan, salah satunya kan gitu. Memang dalam pernikahan keduanya nanti akan juga melalui proses ya, saling belajar, saling bertumbuh, tidak mesti akan mulus-mulus saja begitu. Ya. Akan mengalami mungkin konflik, akan mengalami hal-hal yang sebenarnya itu tujuannya untuk pembelajaran, ya, untuk pembelajaran. Menarik sekali kalau kita simpulkan tadi ada 3 sebenarnya inline dengan apa yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi yang pertama ya tadi mohon petunjuk sama Tuhan. Artinya adalah ya sudah kita berserah gitu loh. Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu sesuai dengan keinginan yang di atas gitu loh. Percayalah, rencana Tuhan, kehendak yang di atas itu pasti yang terbaik. Mungkin akan melewati sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Tetapi setelah itu nantinya akan berkat itu baik adanya dalam kehidupan kita, begitu ya. Itu harus dilewati proses itu, ya. Kemudian mengambil sisi positif dalam setiap kejadian, ya. Menjadi sesuatu pembelajaran untuk ini, memetik pelajaran apa sih dari kejadian ini sebenarnya. Oh, salah satunya tadi untuk memperbaiki diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang dulunya misalnya kok tadi saya bersikapnya seperti ini, ternyata oke, saya harus mengubahnya menjadi seperti ini. Dan itu memang tidak serta-merta semuanya terjadi begitu saja ya Mas Roy. Ada usaha yang dilakukan. Ya, ada yang dilakukan, salah satunya apa? Melakukan twin hearts tadi ya, kalau kita simak. Melakukan twin hearts. Twin hearts ini sangat luar biasa ya sahabat semua. Sangat luar biasa karena sebenarnya kita secara sadar, tidak sadar gitu sebenarnya ini kita sudah dituntun, sudah dalam kehidupan kita ini sudah diubah. Diawali dari apa? Dari energi kita dulu. Energi kita ini diubah, dinaikkan kualitasnya. Jadi ketika kita rajin melakukan twin hearts, kualitas energi kita sudah dirubah. Kalau kita tidak bertemu dengan kualitas energi yang sama, ya tidak nyambung gitu loh. Karena apa? Energi yang sama akan saling tarik-menarik. Ini sudah prinsip energi. Ya, jadi kualitas yang sama akan saling tarik-menarik gitu loh. Jadi kalau tadi kan kalau kita simak, oke, masing-masing membuat prioritas gitu kan, apa sih dari yang besar menjadi yang lebih kecil kan gitu. Ternyata kok nggak sama gitu. Setelah melakukan twin heart ternyata semakin kelihatan gitu ya, semakin kelihatan karena mendapat bimbingan. Dan secara energi ini tadi diubah energinya. Jadi ketika kita melakukan twin hearts ini, aura kita dibersihkan, pusat-pusat energi kita dibersihkan. Kita akan semakin bersih ya secara energi. Ini juga salah satunya akan bisa menarik kualitas-kualitas yang positif dalam hidup kita. Ya, contohnya tadi kalau Mas Roy ya kebetulan karena Mbak Yofi sebelumnya belum mengenal twin hearts begitu aja. Jadi yang melakukan adalah Mas Roy. Jadi mengubah kualitas energi dalam dirinya melalui twin hearts, oke. Kemudian ternyata pacarnya yang dulu itu tidak sefrekuensi begitu ya, bisa dikatakan begitu. Atau energinya mungkin tidak sama, sehingga ya sudah, ini tidak bisa sejalan. Ya. Tetapi justru menarik kualitas yang lain, yang baik, yang justru lebih baik. Ya, inilah energi. Jadi dia akan menarik kualitas yang sama dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah khawatir ya semua sahabat yang misalnya Anda mengalami kegagalan saat ini, jangan putus asa. Ya. Masih ada harapan di depan kita. Ya, semangat semuanya. Yang penting jangan pernah putus asa, lakukan sesuatu. Contohnya ini twin hearts. Twin hearts ini sangat powerful. Ya. Jangan percaya, tapi Anda lakukan. Ya. Lakukan kalau tidak atau belum berhasil ya.
Bukan berarti ini tidak berhasil, tetapi ada SKB gitu, syarat dan ketentuan berlaku. Artinya apa? Kita membuat diri kita layak untuk bisa menerima ini, untuk bisa menerima pasangan. Apa sih sebenarnya? Kalau kita menginginkan cinta, oke, berikan cinta. Ya. Salah satunya dengan Twin Hearts ini, salah satunya kita apa? Kita memberkati bumi, memberkati Indonesia ini juga dengan energi cinta. Ini salah satu. Kita tidak sadar, tapi sebenarnya ini kita melakukan itu. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan, melakukan kebaikan-kebaikan lain, supaya apa? Ibarat ATM gitu ya, kalau ada uangnya, kita mau ambil uang, mau untuk beli sesuatu bisa. Berkat itu juga sama. Apa yang kita inginkan, ketika kita memiliki, punya cukup tabungan kebaikan, ya ini bisa kita ambil istilahnya untuk ngambil apa yang kita inginkan. Itu tadi. Kalau belum berhasil, berarti tabungan kita masih kurang. Tambah lagi tabungannya, yuk lakukan kebaikan lebih banyak. Ya, begitu. Apakah masih ada yang mau bertanya kira-kira? Kalau di chat nggak ada. Mungkin yang secara langsung mau bertanya silahkan, kita berikan kesempatan. Ya, ini ada dari Pak Dharma ya. THM itu juga mengisi tabungan kita ya. Ya, betul Pak Dharma. Jadi, bagi yang sudah belajar pranic healing ya, tentu kita sudah mengetahui bahwa ada namanya hukum tabur tuai gitu ya. Nah, kalau apa yang kita inginkan gitu, ya kita menanam dulu. Ya, kita pengen apa ya kita tanam sekarang. Kayak kita misalnya mau menanam padi, ya kan kita harus menanam benih padi kan gitu. Dan memang setiap ini beda waktunya tidak sama kan gitu. Tapi intinya ketika kita melakukan Twin Hearts ini adalah salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan karena apa? Kita mendoakan orang, tidak hanya orang, tidak ada manusia, semua makhluk di seluruh bumi ya. Ini berkatnya luar biasa ya. Jadi ini luar biasa kalau Anda bisa melakukan, sangat powerful. Ada pertanyaan untuk Mas Roy, berapa lama dari gagal nikah ketemu Mbak Yofi dan menikah? Dari Ria Manik. Iya, waktu itu gagal nikah kira-kira bulan Maret, ketemu Yofi itu Desember, terus kita menikah November tahun depannya. Jadi dari gagal nikah ketemu Yofi mungkin 9 bulan. Sekitar 9 bulan ya berarti? Iya. 9 bulan. Ya, terus menikah setahun kemudian kira-kira. Belum sampai. Ya. Ya, baik. Apakah ada yang mau bertanya kembali, sahabat? Kita beri kesempatan loh ini loh, mumpung ini pasangan ini sangat menarik juga kisahnya ya. Saya mau bertanya, Mbak Yofi. Silahkan Bu Martini. Dulu waktu ketemu Roy kan sudah belajar pranic healing. Nah, terus ketemu itu kan mesti pola pikirnya Roy dengan orang awam kan beda. Apa perasaan Mbak Yofi waktu ketemu Roy? Terus ketemu pranic healing ini apa ini? Mungkin bisa diceritakan. Jadi kalau gini Bu Martini, saya memang waktu itu belum mengenal pranic healing. Dan ini uniknya, nggak ada tuh ngomongin pranic healing sama sekali waktu pacaran Bu. Jadi, tapi memang pada saat kami bercerita, maksudnya berkomunikasi itu sama-sama kita ibaratnya ini kan karena sudah pernah mengalami sesuatu yang gak enak, karena sudah banyak hal yang kami alami sehingga pada saat ngobrol itu kita ngobrolnya bukan hanya kamu sukanya makan apa, nonton apa, atau hobinya apa, tapi sudah oke, perjalanan hidupnya sudah bagaimana, nanti ke depannya mau apa, rencananya gitu Bu. Jadi memang kalau pas ketemu itu saya malah ngerasa ya sama Roy ini saya bisa nyambung gitu Bu omongannya. Oh ya itu vibrasinya mulai sama ya. Oke. Ya jadi kedepannya mau apa itu saya ketemunya sama Roy ini yang cocok, makanya juga yang memberanikan diri saya untuk mengambil keputusan. Oke, yuk dia kan ngajak nikah, ya udah yuk gitu loh. Karena dari omongan, dari pandangannya
pemikirannya itu juga termasuk di antara yang pernah saya temui itu sudah yang mature lah, yang dewasa. Ya, Itu Bu Marti. ya. Oke, terima kasih, terus langgeng dan harmonis dan selalu bahagia buat Mbak Yofi dan Roy. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Yofi dan Mas Roy dari Bu Priyanka Balikpapan. Mbak Yofi dan Mas Elroy, apa yang membuat klik dan memutuskan untuk menikah? Ya. Jadi gini, kalau menurut saya itu tadi kan setelah nggak jadi menikah itu banyak improve, setelah banyak introspeksi, terus memperbaiki diri, terus banyak melakukan meditasi, dan di sana setelah melakukan secara rutin berapa lama, pandangan kita terhadap sesuatu itu clear. Terus ketika ketemu orang, kita bisa, jadi kayak kita kadang-kadang kan kita itu nyari salahnya kalau ketemu orang. Jadi kalau kita lihat batu bata banyak, ada yang menceng satu, itu kayak di ceritanya Ajahn Brahm itu, kita fokus ke yang menceng itu nggak pas itu satu. Padahal ada 999 bata lainnya itu posisinya benar. Nah, Halo, agak terputus lagi ya Mas Roy. kalau kita, sorry, ya. Halo? Ya, oke. Halo? Oke, Gimana, lanjut Mbak? ya. Oke, sudah oke. Nah, ya. Kadang-kadang kita itu kalau pikiran kita nggak clear atau aura kita kotor gitu, malah kita nanti fokus ke bata yang salah tadi. Kita lihatin kamu kok gini. Ini kita tuh beda di sini gitu. Padahal kita sebetulnya kalau kita clear, kita lihat intensinya itu bagus. Kadang-kadang ya contoh sederhana misalnya kita habis menikah gitu. Dia itu kalau habis pakai kloset itu harus ditutup gitu. Ini contoh nyata. Kalau saya kan dulu budaya itu nggak ada gitu. Nah, terus pertama kan saya ngeyel gitu. Dari dulu gini gitu. Nah, terus padahal kalau pikirannya clear, kenapa dia nyuruh kalau kloset itu habis dipakai ditutup? Karena intensinya tuh baik gitu. Kalau intensinya baik kan ya sudah gitu. Maksudnya dia itu berkata demikian itu untuk sesuatu yang baik gitu. Jadi sebetulnya itu banyak jadi jawaban dari yang tadi pertanyaannya, kalau kita vibrasinya baik, maksudnya kita itu nanti bisa melihat isinya seseorang, maksudnya dalamnya seseorang kita bisa lebih tahu. Oh ini memang baik gitu. Nah itu yang membuat saya yakin bahwa waktu itu sama Yofi, walaupun kita pacaran belum lama, tapi saya personal yakin, oh ini gitu. Karena yang saya rasakan itu, saya percaya dengan apa yang saya rasakan itu. Dan jalannya juga tiba-tiba begitu ketemu orang yang benar, memang cocok, vibrasinya baik, jalannya akan baik. Semuanya tiba-tiba dominonya jatuh semuanya lancar. Baik dari proses persiapan pernikahan dan lain-lainnya semuanya baik gitu. Oke. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Mas Roy untuk jawabannya dan kisahnya yang ditambahkan. Ada pertanyaan dari Pak Irfan Bekasi. Bagaimana apabila kita bertemu dengan pasangan yang tidak sejalan secara spiritual dengan diri kita, misalnya saat ini kita sudah menjalani pranic healing. Apakah kita secara alamiah akan dipertemukan dengan seseorang yang sejalan dengan kita, atau kita bisa saja dipertemukan dengan seseorang yang belum sejalan tapi
bisa kita arahkan agar sejalan dengan kita. Bagaimana? Nah, kalau menurut saya, kadang-kadang pelajaran kehidupan tiap orang berbeda-beda. Betul. Jadi kadang-kadang memang ada yang dijodohkan dengan mungkin ada perbedaan yang kontras gitu. Ya. Supaya jadi kehidupan pernikahan itu kan pembelajaran paling hebat biasanya di dalam hidup ini, karena kita tiap hari ketemu, tiap hari harus belajar satu sama lain, tiap hari harus mulai mencintai lagi gitu. Maksudnya tiap hari harus kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya sih, asalkan nanti kesadaran tentang kesadaran atau kesadaran tentang energi, kesadaran tentang spiritualitasnya meningkat, itu nanti kalau di level yang lebih tinggi itu semuanya sama. Jadi kalau saya dulu lihat Yofi itu gitu. Jadi kalau dia waktu itu belum pranic healing, saya udah. Tapi dia itu kalau saya ajak ngomong tentang spiritual, itu konsepnya udah sama semua gitu. Jadi waktu itu jadi pranic healing, enggak pranic healing, jadi dia tetap mengarah ke satu sebetulnya. Jadi sebetulnya enggak apa-apa gitu kalau menurut saya. Tapi nanti ada yang ketemu setelah pranic healing dua-duanya, ada yang ketemu satu belum, satu enggak. Tapi asalkan dia ya itu tadi, kalau kita udah sama-sama improve, kira-kira gitu bisa lebih mudah. Ya, sedikit menambahkan mungkin. Jadi ketika kita salah satunya melakukan perbaikan diri gitu ya, Mas Roy ya. Yeah. Kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri ya, tidak hanya diri kita tapi juga secara energi sebenarnya. Tentu akan menarik orang-orang yang itu tadi vibrasinya sama gitu ya, atau sefrekuensi dengan kita. Nah, pasangan ya, terutama yang pasangan menikah itu secara teori ya, ini memang bisa membawa kita naik atau turun secara energi dalam 4 aspek kehidupan kita, begitu ya. Jadi dari aspek kesehatan, kebahagiaan ya, finansial dan pertumbuhan. Jadi sebenarnya bisa kita melihat dari 4 aspek itu dalam kehidupan kita sebelum misalnya Anda memutuskan ya, oke, mari kita menikah misalnya. Lihat misalnya kan dalam proses itu ada pendekatan ya, kita saling mengenal satu sama lain begitu. Kita lihat apakah orang ini ya bisa membawa kita ke yang lebih baik dari keempat aspek kehidupan kita. Kalau bisa keempatnya sih lebih baik gitu ya. Itu akan lebih baik. Ya, tapi kalau misalnya satu saja membawa turun itu juga masalah, betul nggak kira-kira? Masalah ya. Misalnya kita dekat sama seorang, ternyata secara kesehatan justru menurun kesehatan, atau secara finansial menurun ya masalah, atau secara relasi kurang baik ya masalah. Relasi itu tidak hanya pasangan berdua, tapi bisa melibatkan keluarga besar gitu contohnya ya. Atau secara pertumbuhan justru, nah ini juga masalah. Jadi kita tadi benar yang dikatakan, kita melakukan refleksi, melakukan perbaikan ini untuk melakukan twin heart, termasuk supaya kita memiliki pikiran yang lebih clear, yang lebih jelas untuk melihat ya. Jadi kadang-kadang ketika kita, Tuhan saya mohon petunjukmu gitu ya, tidak langsung gambaran yang mungkin Kak tadi yang Mas Roy ceritakan, oh saya diperlihatkan dulu seperti ini harus ya gitu. Kadang-kadang tidak semuanya seperti itu gitu ya. Tidak semua seperti itu. Pembelajarannya beda-beda ya. Tetapi kita akan dengan melakukan ini pasti akan memiliki kejernihan dalam berpikir dan melihat segala sesuatu dengan lebih jernih dan lebih jelas. Sehingga untuk memutuskan suatu keputusan yang ini mestinya suatu keputusan yang besar dalam hidup kita. Ini ya supaya tidak salah gitu ya. Oke, ada pertanyaan kita ini dulu dari Pak Albert ya ini tadi. Bagaimana? Oh sorry.
bawahnya ya. Sorry. Mau tanya, dalam perjalanan dalam pernikahan, apakah pernah terpikir bagaimana jika kita menikah dengan si A atau B, misalnya mantan-mantan dulu, atau dengan yang dulu pernah PDKT dan tidak kesampaian? Apakah pernah terpikir? Saya jawab ya, Mbak Niken. Halo? Apakah terdengar? Ya, bisa Mbak Yofi. Oke. Ya, kalau Pak Albert menanyakan demikian, Pak, itu dalam perjalanan terpikirnya pernah, tapi terpikirnya ini, Pak, bersyukur waktu itu saya tidak jadi menikah dengan mantan yang A atau yang B atau yang mana gitu ya. Itu malah bersyukur karena saya bayangin, wah iya, kalau sampai, ya walaupun bukan maksudnya menjudge ya, tapi maksudnya saya sangat menghargai apa yang saat ini telah kami miliki ya sebagai suami istri, maksudnya menghargai dia sebagai suami saya, dan saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk hal tersebut. Jadi mikirinnya bukan mikirin yang gimana, tapi lebih ke arah, oh ya puji Tuhan kami dituntun untuk dipertemukan. Karena kalau seandainya masih bersama yang ini, ya pastinya saya tidak sampai di sini gitu. Maksudnya kondisi dari kami berdua ya pasti nanti ceritanya lain lagi gitu. Jadi lebih ke arah mikir bersyukurnya si Pak Albert gitu. Jadi berterima kasih. Oke, ya terima kasih jawabannya Mbak Yofi. Satu lagi dari pertanyaan Mbak Tia, seberapa besar takdir berperan dalam hal jodoh? Baik, bisa kami bantu jawab. Jadi memang ada yang menyebutkan bahwa jodoh hidup mati begitu ya, itu bagian dari takdir Tuhan. Tetapi tadi Mas Roy mengatakan juga bahwa jodoh atau pasangan hidup ini ada bagian di mana kita juga bisa memilih, begitu ya. Jadi mungkin ada orang yang memang didatangkan Tuhan dalam kehidupan kita, dipertemukan. Oh, ini sebetulnya ini menjadi pasanganmu nih misalnya. Tapi kita punya kehendak bebas, punya free will bahwa misalnya tadi, oke, saya nggak cocok misalnya. Saya tidak mau memilih ini, ya sudah, kita punya kebebasan untuk memilih itu. Orang itu pergi, mungkin datang orang yang baru. Misalnya orang yang selanjutnya, oke, saya tidak mau pilih juga karena bla 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 dan lain sebagainya. Orang itu pergi, akan datang orang yang baru lagi. Ya. Jadi kita bisa memilih begitu ya. Mungkin Mas Roy atau Mbak Yofi mau menambahkan, silahkan. Ya, sepertinya sudah terangkum juga dengan yang tadi Mbak Niken sampaikan. Ya. Oke, ada agak terputus lagi ya Mbak Yofi. Oke, dari agak terputus Mbak Yofi tadi. Dari Bu Riana, mungkin mencari pasangan hidup yang mengenal Tuhan lebih baik, akan lebih luas pandangan dan jiwa yang besar. Ya, ya agak terputus. Kalau paketan takdir nasib jodoh tidak terlalu baik, bagaimana? Wow, menarik sekali nih banyak banget pertanyaannya. Ya, oke. Pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 9 kurang 3 menit ya. Nanti kita akan bikin sesi yang ketiga. Menemukan jodoh lanjutan yang ketiga ya. Mungkin masih ada yang pengen ini solusi dan oke. Jadi ini Ken. Halo. Halo, ya agak putus-putus. Belum Mbak Niken. Ini tadi yang dari Mbak Tias yang jadi terakhir. Memang ya. kalau balik lagi. Kalau ternyata paketan takdir atau nasib jodoh kita tidak terlalu baik, bagaimana? Ya sudah, diterima saja Mbak Tias. Yang penting yang diingat, kalau memang belum bersama seseorang, Anda masih punya kemampuan untuk memilih. Ya, tapi kalau memang sudah dipertemukan dengan jodoh, ya sudah, berarti itulah jodoh Anda. Silakan Anda menerimanya, mencoba bagaimana supaya bisa saling mengimprove satu sama lain dan mensyukurinya. Karena yang terjadi atau yang saat ini kita miliki atau orang-orang yang berada di sekitar kita itu sudah yang memang baik dan pas buat kita. Jadi ya syukuri saja. Jadi dan kalau saat ini Anda merasa kurang baik, itu bukan berarti selamanya akan tidak baik, Mbak Tias. Jadi tetap kita punya suatu
usaha gitu ya Mbak Yofi. Ya, kemauan dan kemampuan untuk merubah hal tersebut gitu loh. Karena Tuhan itu Maha baik, Tuhan Maha Kuasa. Jadi yang penting umatnya ini berusaha dan tetap meminta tolong tentunya kepada Dia. Setelah itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya semua baik adanya, sahabat-sahabat Pranic Healing di sini yang masih mencari bisa segera dipertemukan dengan yang sesuai, yang memang cocok sesuai dengan kehendak Ilahi sehingga bisa berjalan selaras bahagia walaupun tetap ketemu juga nanti pelajaran-pelajarannya, kerikil-kerikilnya tetap ada, tapi ya sudah memang dengan begitu baru kita bisa bertumbuh gitu. Kalau enggak ya nggak mungkin juga jalanan itu selalu lurus mulus gitu kan. Dari kerikil itulah kita belajar dan mengimprove diri kita. Demikian Mbak Niken. Ya, terima kasih. Ya, ini ada dari Bu Oti ya. Mana Mas Teh, berdasarkan pengalaman saya jangan lupa buat vision board, papan impian dan tuliskan kualitas atau pribadi impian yang diinginkan. Ya, ini seperti kemarin ya kisahnya Ibu Suprapti dan Pak Sagio. Terima kasih Bu Oti. Ini buat teman-teman bisa dipraktekkan ya. Baik, sudah jam 9 ini sepertinya memang topik ini menarik ya. Kita bisa lanjutkan lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih untuk sharingnya Mas Roy dan Mbak Yofi dan Kai ya. Terima kasih untuk berbagi pengalaman yang sudah menginspirasi kami ya, menginspirasi, memberi motivasi tentunya bagi sahabat ini yang belum menemukan jodoh supaya masih bersemangat ya, bisa melakukan sesuatu ya. Jadi melakukan perubahan dalam diri ya, salah satunya adalah tadi kita lakukan perubahan dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa kadang-kadang menginginkan atau apa ya gitu ya, tapi ketika kita merubah diri kita seperti yang tadi Mas Roy lakukan, kita akan menarik kualitas-kualitas yang lebih baik dalam diri kita. Jadi kita fokus, mari kita perbaiki diri kita awali dari secara energi dulu ya. Kita rajin melakukan Twin Hearts, Anda bisa mengikuti sesi-sesi online, kita hampir setiap hari ada. Bagi Anda yang ingin lebih dalam juga, ya mengenal energi dan mau melakukan perubahan secara energi dalam diri Anda bisa belajar yang namanya Self-Pranic Healing. Ya nanti belajarnya bisa sama Mbak Yofi nih yang jadwal terdekat ya Mbak Yofi ya, tanggal 1 dan 2 Mei. Ya, itu jamnya jam 9 sampai jam 2 siang. Silakan bisa langsung kontak Mbak Yofi atau ke kami. Ya, itu online. Jadi Anda yang masih terkendala karena situasi saat ini, Anda bisa belajar online. Anda bisa memperbaiki kualitas energi dalam diri Anda selain melakukan Twin Hearts. Kemudian bagi Anda juga yang mempunyai kesempatan mungkin belajar secara langsung, secara tatap muka, Anda bisa mengikuti kelas Basic Pranic Healing. Kita ada di berbagai kota, hampir ya setiap bulan tuh ada. Ya, minggu kedua dan keempat ada di Bintaro, ya Bogor, ya. Kemudian Ungaran, Solo, Ngawi, dan kota-kota lain termasuk Medan ya, Anda bisa kontak Bu Mimi atau Catherine, kita ada semua di sana. Jadi ini salah satu usaha untuk sahabat Pranic Healing ini yang mungkin ya saat ini masih mencari dan apa sih yang mau dilakukan gitu. Ini salah satu usaha secara energi. Anda bisa melakukan dan jangan putus asa. Tentu harapan masih ada di depan sana ya. Yang penting kita melakukan, hasil akhirnya tadi kita berserah, kita kembalikan kepada yang di atas, hasil akhirnya seperti apa. Ya, kita pasrahkan. Seperti Mbak Yofi tadi, udahlah pokoknya kita pasrah, yang penting sudah berdoa, mohon petunjuk ya. Semoga diberikan yang terbaik untuk rekan-rekan semua dan kita semua yang masih tahap mencari pasangan hidup ya. Kiranya diberkati dengan pasangan hidup yang tepat dan terbaik pada waktu yang tepat. Amin gitu ya. Baik, sudah jam 9 lebih, kita tutup sesi kita. Terima kasih sekali lagi Mbak Yofi dan Mas Roy dan Kai untuk kesempatan malam hari ini sudah berkenan untuk berbagi dengan kami. Ya, thank you. Kita akan lanjutkan sesi malam hari ini dengan Twin Hearts. Sebelumnya kita akan toilet break dulu ya sekitar 3 menit. Kita akan kembali jam 9 lebih 6 menit. Ya, terima kasih.